kan udah lumayan lama bermitra dengan Bang Hotman kan? Lumayan lama. Apa pendapatmu tentang beliau? Oh, beliau sih hebat lah. Bisa dibilang kan dia hukum untuk di Indonesia dia godfather-nya kan kalau kita bilang. Setelah saya lihat dari dekat, emang hebat beliau itu. Saya kan ikut beliau di Hotman 911 kan. Jadi cuma yang pro bono doang saya ikut. Saya ikut, kalau keluar kota saya ikut. Saya lihat caranya dia nanganin orang-orang ini, kasus-kasus ini. Yeah. Kan cuma konsultasi kan awal. Iya. Ada sih beberapa yang diikutin gitu kan. Saya lihat caranya dia menanganin kasus ini, itu cara dia berpikirnya itu saya liatin tuh. Dia ada pause. Dia mikir dulu, ini perlu saya sampaikan nggak ke orang ini? Ini perlu di post di Instagramnya atau enggak? Ini perlu dilanjutin atau enggak? Walaupun dia udah tahu jawabannya, dia mikir caranya ngomong gimana. Jadi bukan cuma hukum, tapi secara psikologinya beliau itu juga hebat gitu loh. Harus dengan bahasa yang sangat sederhana sampai orang yang ngerti kan. Setuju. Itu kan nggak dipunyai oleh semua pengacara kan. Iya, bahwa memang komunikasi adalah bagaimana Iya. menyampaikan sebuah pesan dengan mudah diterima oleh lawan bicara kan? Betul. Who is your audience kan? Iya. Saya dapat semua loh di sini. Drew, menurut kamu ya, ini kan kita ngomongin sosial media. Banyak orang-orang yang menampilkan citranya di sosial media berbeda dengan keasliannya. Bagaimana pendapat kamu? Nggak apa-apa sih ya. Mungkin dia berakting ya kayak di film. Nggak apa-apa juga sih, terserah dia sih. Toh kita juga yang lihat orang-orang itu kan, kita aslinya nggak gini nih, ini aslinya kita juga gitu kan, ngecas sendiri kan. Nggak apa-apa sih, terserah dia sih. Tapi menurut kamu pribadi, kalau tadi cerita ya, kan tadinya nggak aktif, terus si Bang Hotman yang posting. Jadi sekarang aktif dong sosial media kamu? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu saya. Itu kamu yang jalanin atau ada orang lain yang kamu? Saya nggak tiap hari ngepost. Jarang lah, postnya juga cuma 100 kan. Nggak banyak sih. Terus apa yang kamu tampilkan di sosial media kamu itu adalah sesuatu hal yang apa adanya yang kamu lakukan? Iya, saya kalau ketemu ini nanti abis ini kita foto bareng, Asik. post gitu kan. Sesuatu yang berkesan, foto post gitu. Biar inget juga kan lain kali kan. Iya. Ada tanggalnya, biar inget semuanya sih. Oke. Sekarang saya mau nanya soal mimpi. Mimpi ya. Mimpi. Kita perlu bermimpi dong. Perlu. Ya kan ya? Perlu. Seberapa besar pengaruh mimpi di seorang Andrew? Mimpi ya. Mimpi saya itu lucu sih. Saya itu dari dulu itu kepingin punya taman safari. Taman safari. Kenapa? Pengen punya taman safari sendiri yang luas banget. Terus animalnya lengkap, binatangnya lengkap gitu. Terus nanti saya pensiunnya di sana gitu. Tapi itu kan butuh uang yang sangat banyak sekali ya. Tanah yang besar, animal. Nggak tahu, saya seneng aja sama hewan ya. Kayaknya enak gitu ya. Setiap hari pagi, siang, sore ngasih makan di mana-mana gitu. Seneng banget sih. Kepenginnya gitu. Itu mimpimu? Mimpiku. Jadi kalau kamu ke kota-kota lain atau ke luar negeri, saya selalu nyari zoo? Selalu ke zoo, selalu. Kemanapun saya selalu nyari zoo. Ke Australia, ke Singapura, kemanapun saya cari zoo-nya. Zoo-nya di sini jelek loh. Nggak apa-apa. Ke India pun saya waktu itu cari zoo. Nemu? Ada. Pokoknya semua kemana-mana cari zoo. Yang paling berkesan zoo di mana? Di Australia, keren tuh. Di Australia itu dia di bilang mana? million dollar view dia bilang. Di mana ya? Di Sydney kayaknya. Jadi zoo-nya itu di atas, jadi bisa lihat kota, itu keren banget. $1 million view katanya. Kalau gitu spend waktu berapa lama seharian di zoo? Tergantung umurnya. Kayaknya seumur kita ini kayaknya udah susah seharian. Ada tidur siangnya gitu ya udah. Emang kamu tiap hari harus tidur siang? Enggak. Cuma kalau ke zoo kan stepnya udah di atas 10.000 kan. Kalau kita keluar negeri kan stepnya 14.000 ke atas kan. Wah berat banget kan itu udah. Oke, itu jadi mimpi itu ya. Jadi kalau saya ngeliat ya, menarik nih dengerin cerita kamu. Memulai karir nggak punya mimpi. Setelah kamu berada di posisi ini, bisa dikatakan orang kamu sukses, dan kamu bilang sukses adalah sebuah proses, dan kamu menemukan mimpi yang lain yang muncul gitu.
Sebenarnya dari awal mulai karir, sebelum mulai karir pun saya udah suka Taman Safari itu. Saya udah suka. Tapi saya mikirnya, ya masa bisa kebeli sih, kerja apa beli gini itu. Tower, lihat gedung yang keren, saya suka. Suatu hari saya bisa beli, tapi gimana cara belinya? Itu ada udah dari awal. Sampai sekarang ada rencana udah mau bangun tower. Untuk safari pun ya kayaknya kalau semuanya baik-baik aja mungkin nanti bisa lah waktu udah tua gitu. Tua tuh berapa puluh tahun lagi, Andrew? Sampai kerja itu udah nggak seru lagi bagi saya. Ya saya gitu. Udah kayaknya udah stop ekspansi aja lah kalau udah nggak seru. Selama masih seru ya terusin aja. Definisi seru? Seru itu bangun pagi itu pengen kerja. Dari semangat awal gitu. Iya, dari 17 tahun lalu itu sampai sekarang. Saya itu bangun pagi itu pengen kerja, semangat terus. Bangun lagi, aduh hari Minggu nggak bisa kerja, sedih. Gitu. Semangat saya. Tadi pagi pun sebelum jam 8 udah di kantor saya. Wow. Gitu. Jadi punya etos kerja ya. Untuk salah satu modal sukses. Seneng, soalnya seneng ya. Ada orang yang nggak seneng. Iya. Mungkin orang yang nggak seneng kerjanya itu mungkin dia nggak suka sama atasannya biasanya. Biasanya gitu. Kalau suka sama atasannya itu pasti dia seneng. Walaupun bidangnya dia nggak suka ya, tapi dia suka sama atasannya, pasti dia semangat kerjanya, nggak mungkin nggak. Iya. Setuju banget. Nah, kalau kita ngomongin berandai-andai ya, mimpi yang akan terjadi, si kebun binatang itu. Iya. Kamu mau bikin di mana rencananya? Waduh, kepinginnya sih di gunung ya supaya dingin. Oh, di gunung. Di gunung. Oke. Kalau bisa di Bali itu lebih enak lagi ya. Di tempat dingin ada tuh kan di Bali. Ada. Ya. Deket-deket Kintamani gitu yes, kan. betul. Oh, dingin ya. banget malah. Wah, asik, seru banget kan punya safari di situ kan. Banget. Wah, seru banget kalau sampai punya. Mudah-mudahan lah ya. Perlu nggak kita ngukur mimpi kita? Perlu. Pertama suka dulu. Terus kerja. Terus pikirin terus mimpinya. Seberapa suka sama mimpi ini? Kalau suka banget sama mimpinya, berarti kan kita akan mati-matian untuk mendapatkan. Ngotot untuk mendapatkan, tapi kan kayak saya untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan mimpi ini saya akan melakukan ini juga dengan senang hati kan. Soalnya nantinya akan nyampe gitu loh. Iya. Nggak nyampe pun, misalnya nggak nyampe pun, kita udah terlanjur seneng gitu loh. Kalau otak kita gampang dibohongin sebenarnya. Daripada kita tiap hari bersungut-sungut, ngapain? Iya. Iya kan? Iya. Otak kita kan nggak bisa bedain mana yang mimpi, mana yang kenyataan. Iya, betul. Ya. Ada yang bilang juga mimpi itu perlu ditulis. Ya. Kamu melakukan itu juga nggak untuk si Zoo ini? Ada lah ya, dulu kan saya ikut kelas-kelas apa semua kan banyak dulu 5 tahun 7 tahun lalu itu saya kelas apa aja saya ikutin, suruh tulis ya saya tulis, ada lah pasti. Jadi kamu termasuk orang yang senang sekali belajar ya, Andrew? Oh iya, sampai bikin belajar. Iya. Belajar, ikut kelas terus dulu. Sekarang enggak, sekarang belajar sendiri. Ya mungkin kalau belajar udah private kali ya. Sekarang kalau belajar private. Kalau sekarang lagi belajar apa? Finance ya. Tentang finance, capital market gitu-gitu lah. Sekarang lagi gitu. Kenapa memilih finance and capital market? Udah saatnya untuk mengelola keuangannya di level itu gitu. Oke. Saatnya mungkin belum sekarang, tapi saatnya untuk belajar, untuk mempersiapkan ke sana. Udah saatnya sih.